dari ruang terbuka hijau lembaga yang akan dipandu oleh rekan saya, Dela Wawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Kalau biasanya kita di dalam studio, dan hari ini spesial kita langsung dari lembaga ruang terbuka hijau. Dan pagi hari ini terdengar bersama saya Dela Wawi, kita akan berdialog di luar studio mengenai budidaya tanaman porang sebagai tanaman potensi daerah yang tentunya menjanjikan. Di sini kita sudah hadir bersama Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, ada Pak Rudi Arfian. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Sehat Pak Rudi? Alhamdulillah. Baik. Selain Pak Rudi juga di sini sudah ada Ketua Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan, ada Pak Rabik SE. Selamat pagi Pak Rabik. Baik. Sehat Pak Rabik, kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat ya Pak ya, baik. Nah ini di selain Pak Rabik juga ada pemerhati lingkungan sekaligus ini pemilik lembaga ruang terbuka hijau yang sekarang kita datang ya. Ada Pak Hedli Rugihan. Selamat pagi Pak Hedli. Selamat pagi, alhamdulillah. Biasa kita via telepon ya Pak ya. Ini hadir langsung tatap muka. Sehat Pak Hedli? Alhamdulillah sehat ya. Dan di sini juga ada akademisi Unsri, ada Pak Mula Warma. Sehat Pak Mula Warma? Alhamdulillah. Sehat ya, tampak dari senyumnya yang merona. Aduh. Selain apa Pak? Karena ini Cocok. Oh baik, karena porangnya harapan. Baik. Baik. Nah di sini selain ada 4 bapak-bapak yang sudah hadir, tentunya di sini ada selaku petani porang. Ini jauh nih. Ini bukan dari Palembang tapi dari Muba. Ada Pak Aprial. Selamat pagi Pak Aprial. Selamat pagi, sehat kabarnya Pak Aprial? Alhamdulillah sehat, baik. Ini mungkin bisa mic-nya diganti-gantian ya Pak ya. Baik. Nah, pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda ini bertanya, mungkin bisa melalui telepon kita di 0812 7248 6254 mengenai budidaya tanaman porang sebagai tanaman potensi daerah yang menjanjikan. Mungkin kita akan ke Pak Rabik dulu ya Pak ya. Sebelum kita ke bapak-bapak yang lain, Pak Rabik sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu nih. Belum tahu apa sih sebenarnya tanaman porang. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Rabik. Baik, kalau sejenis tanaman umbi-umbian yang secara sederhana mungkin tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman sela di antara tanaman sawit dan karet. Jadi porang ini karena ini juga kita masih baru dalam pengetahuan mengenai porang ini, tapi pada saat kita menanam bersama petani-petani kita berharap bahwa porang ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Jadi porang ini adalah umbi-umbian yang bisa betul-betul menguntungkan bagi seluruh petani yang ada di wilayah Sumatera Selatan bersama. Baik, tadi kalau misalnya Pak Rabik menyebutkan kalau misalnya tanaman ini baru ada di Sumatera Selatan, baru pertemuannya maksudnya. Ini untuk asal usul dari tanaman porang sendiri sebenarnya dari daerah mana, atau memang dari Sumatera Selatan atau dari daerah mana? Sebenarnya kalau sejarah porang ini, sepengetahuan saya, ya. Kalau kita jujur, porang ini hadir ketika perjalanan Nabi Musa dari Mesir mau ke Bukit Sinai. Jadi menurut saya porang ini adalah umbi-umbian yang diberikan oleh Allah untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ketika perjalanan itu, pengikut Nabi Musa itu berjumlah kurang lebih 600-an orang. Di perjalanan yang panjang itu yang mengalami kelaparan, kekurangan bahan makanan. Disitulah asal muasal ditemukannya porang. Kalau cerita tentang masa lalu, ya, sejarahnya gitu ya Pak ya. Sejarahnya beberapa tahun yang lalu kita. Berarti memang sudah ada sejak zaman Nabi gitu. Iya, artinya ini tanaman porang insya Allah bermanfaat untuk seluruhnya. Dan kenapa kita juga berasumsi kok Jepang, kenapa ketika Jepang melakukan ekspansi atau keluar dari negaranya pada masa-masanya itu bisa bertahan berbulan-bulan. Ternyata stok makanannya itu adalah yang beras shirataki mungkin, baik sama mie shirataki.
barang-barang yang diawetkan. Porang ini ternyata ketika dia menjadi bahan mentah untuk dijadikan bahan jadi, untuk bahan makanan, bisa bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Baik. Baik, kalau ke Pak Rudi selaku Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, ini untuk perkembangan di Sumatera Selatan sendiri, tanaman porang ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Dela. Jadi memang porang ini kita kenalkan di Provinsi Sumatera Selatan itu tahun 2019. Ya. Pada saat itu kita melihat bahwa karet saat itu harganya sangat rendah, Ya. fluktuatif. Dan kalau kita mengacu kepada tahun 2011, harga karet itu bisa sampai 25.000 per kilo di tingkat petani. Artinya dengan 1 kilo karet mereka bisa mendapatkan 3 kilogram beras. Nah, pada saat 2011 itu hanya 3 negara yang mengelola karet. Kemudian 5 tahun kemudian ada 6 negara lagi menjadi 9 negara, sehingga 2016 begitu panen harga mulai turun. 2019 puncak turun, kita harus ada tanaman sela yang bisa mengoptimalkan lahan petani itu. Saya lihat referensi di beberapa tanaman yang bisa menjadi tanaman sela, tanaman porang ini yang sangat potensial. Nah, apalagi kita lihat di Madiun itu yang dibawa oleh Paidi Porang itu sampai viral, sampai di Empat Mata, di Kekendi, itu diwawancarai bagaimana satu kampung bisa diumrohkan dengan hasil dari porangan. Nah, pada saat 2019 itulah kita memperkenalkan porang ini sebagai tanaman sela di perkebunan, khususnya di karet. Nah, ternyata di 2020 pada saat Covid ini benar-benar terjadi, harga di tingkat petani 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram. Nah, hanya saja kendalanya bahwa bibit porang ini pada saat itu harganya 160.000 per kilogram. Nah, saat ini sudah sampai 300.000 pada masa musim tanam. Iya, pada musim tanam itu meningkat 2021 ini sampai 300.000 per kilogram. Tapi masyarakat kita masih banyak porang ini ada di pinggiran-pinggiran hutan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh petani karet kita untuk menanam bibit porang ini di sela-sela tanaman. Kita langsung ke akademisi dari Unsri, ada Pak Mula Warma. Kalau dilihat nih Pak, ini struktur tanah yang ada di Indonesia, apakah memang untuk di Sumatera Selatan sendiri ini pas untuk penanaman tanaman jenis porang ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak Dela. Tadi sudah disampaikan bahwa porang ini sebenarnya tanaman kosmopolit, bisa ditemukan di mana-mana. Apalagi sudah disampaikan tadi story bagaimana cerita porang ini sehingga sebagai sumber pangan ya, yang kalau di ekstrak demikian baiknya ya, hingga akan menjamin kebutuhan kita di mana-mana. Ya. Nah, di Indonesia sendiri ya, sebenarnya penjajahan Jepang ya, ini yang paling ekspor tanaman porang umumnya ya, ada banyak ditemukan di hutan ya, tanaman hutan. Jadi ada banyak ditemukan di tanaman hutan. Saya sendiri sudah mengalami ya. Waktu itu saya eksplor di sekitar perkebunan sawit yang memang ekologinya, ekosistemnya tertutup. Saya temukan kurang lebih bisa 1,5 meter. Bahkan bunganya itu, kalau bunga itu ya, kalau kita bicara porang dari segi botaninya, satu sumber bibit itu dari bunganya, ya itu harus umur 3 tahun ke atas. Baik. Ditemukan banyak di lokasi itu. Nah, kembali yang paling banyak ditemukan habitatnya ya, tempatnya di hutan. Di hutan. Iya. Nah, konteks hutan itu biasanya tanahnya ya, tanahnya sangat tinggi bahan organik. Nah, kalau kita pindahkan ke tempat lain, sebenarnya tidak ada masalah, asal saja persyaratan tumbuhnya tadi cocokkan sebagai tanamnya di hutan. Makanya konteksnya ya, bagaimana kita menjaga bahan organik itu di angka di atas
ini ada bahan organik ya, itu 4% ya, dan karbonnya di angka 3%. Ya, nah ini penting ya. Kemudian di hutan kita lihat ya, sebenarnya kapasitas lapang air itu sekitar 60%. Ya, nah umbinya ya, kalau tadi disampaikan ini bisa saja di atas 2 kilo, 3 kilo. Baik. Ya, artinya bisa kita tanam di mana-mana, nggak masalah. Ya, asal kita mengerti bagaimana ini keseratan tubuh tanahnya. Baik. Saya kira itu. Baik. Baik Pak Muwarma. Dan ini buat Anda yang ingin bertanya-tanya mengenai tanaman porang, bisa langsung bergabung bersama kami di 0812 7248 6254, atau juga Anda dapat menyaksikan langsung di YouTube channel kita di RRI Palembang. Kita ke Pak Hadli Ugihan selaku pemerhati lingkungan, Pak. Inilah kita syukur kita dapat silaturahmi kembali pagi yang cerah ini. Saya mungkin melihat dari sisi lingkungan. Artinya kalau kawan-kawan mungkin melihat bagaimana nilai ekonominya, aspek ekonomi, kalau saya melihat dari aspek lingkungan. Kalau dari sisi lingkungan tentu artinya sebenarnya secara singkat bahwa apapun tanaman bila ditanam, dirawat, sedemikian rupa maka dia fungsi lingkungan akan berperan. Yang saya katakan fungsi lingkungan, artinya kalau pohon itu ditanam maka dia akan katakanlah di lahan tersebut menjadi lahan tidak terbuka, tidak lagi kritis, menjadi lahan yang diolah, dan juga akan potensi erosi akan berkurang. Saya beberapa kesempatan pernah mampir di secara sepintas dulu, terus saya pernah ketemu di lapangan dengan beliau ini di Nasim ya. Itu memang artinya tanah itu diolah sedemikian rupa. Kalau saya lihat ya, kalau ada air di situ ya tidak akan ada ya, air yang mengalir ke kanan kiri, ya akan tertahan di situ. Maka saya akan melihat yang adalah aspek lingkungan, maka dia menahan erosi tentunya, yang menyimpan air. Itu yang pertama. Yang kedua ya namanya tumbuh-tumbuhan, itu artinya harapan kita dimanapun lahan, tadi beliau sudah dari aspek ilmiah akademiknya itu bisa ditanam di manapun, dengan pengolahan yang tidak terlalu tinggi ilmunya ya, teknologinya, maka artinya dimanapun lahan bisa dimanfaatkan dalam pemahaman aspek lingkungan, bahwa lahan itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Bila lahan itu dioptimalkan, itu artinya ruang-ruang yang hijau itu akan semakin banyak, ruang-ruang yang akan menangkap CO2 misalnya, kalau kita bicara aspek pemanasan global akan semakin banyak. Itu artinya harapan kita ke depannya. Kalau aspek ekonominya betul-betul menjanjikan, kata Pak Rudi tadi, tentu artinya masyarakat akan condong ke sana. Ini kan masyarakat ini kan dilihat aspek harganya dulu kan, nilai ekonominya dulu kan, maka tentu artinya dari asas pemanasan global bisa peran daripada tanaman porang itu sendiri. Baik. Kita kembali lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini untuk tanaman porang sendiri, cara pengelolaan dan pemasarannya ini seperti apa? Jadi kalau kita menanam porang ini pada saat musim hujan, kemudian dipanen pada saat musim kemarau. Jadi sekitar membutuhkan 6-7 bulan. Kalau petani menanam bibit porang ini dari katak itu misalnya ada 1000 batang, panen perdana pada saat musim tanam pertama itu bisa menjadi 3000 batang. Karena kataknya itu satu batang tanaman ini minimal ada 3 katak yang akan bibit baru yang akan bisa diolah kembali. Nah, itu keuntungan yang pertama. Kemudian pada musim tanam kedua ini umbinya ini sudah bisa mencapai 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo artinya kalau dia 1000 batang, berarti kalau kalikan 1 kilo sudah 1 ton. Itu pada musim tanam. Kemudian kataknya juga masih dipanen lagi nanti. Dia karena pada masa musim kemarau dia akan dorman dan pada musim hujan dia hidup kembali. Jadi dibiarkan saja. Nah, perawatannya juga tidak terlalu susah. Untuk pemasaran cukup banyak. Sekarang ini ada 22 negara yang membutuhkan porang dari Indonesia. Makanya porang ini menjadi skala prioritas nasional. Porang dan sarang burung walet. Nah, ada 22 negara
yang membutuhkan porang dari Indonesia. Makanya porang ini menjadi skala prioritas nasional, porang dan sarang burung walet. Nah, ada 22 negara yang membutuhkan porang dari Indonesia ini. Porang Indonesia ini berbeda dengan porang dari negara-negara lain karena kandungan glukomanan yang ada di porang di Indonesia ini lebih banyak dibandingkan dengan porang yang ada di luar Indonesia. Ini untuk kelebihannya sendiri dari porang yang di luar Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi porang itu yang diambil itu glukomanannya itu tepung. Nah, yang bisa dibuat tepung ini bisa buat pengganti bahan beras, pengganti beras. Kemudian juga bisa buat mie. Ini yang tepungnya. Kemudian ada asam oksalat yang bikin gatal gitu. Ini kalau dipisahkan antara glukomanan dan asam oksalat. Oksalat ini bisa dibuat untuk industri lem. Nah, artinya banyak manfaat dari porang ini untuk industri, untuk kosmetik, untuk diet. Iya, baik. Mungkin kita ke ini sudah hadir juga di sini ada Pak Aprial ya, mungkin bisa berbagi deh. Baik, sebelum ke Pak Aprial kita terima telepon dulu yang sudah bergabung untuk pagi hari ini di 0812 724 86258. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Bu? Iya, saya sama Ibu Doli. Ibu Doli di? Kebenaran di Indralaya. Di Indralaya. Silakan Bu Doli. Iya. Ini Pak, sepertinya seperti yang dipaparkan tadi kan mengenai tanaman porang itu sangat menarik sekali ya Pak ya. Sepertinya menguntungkan bagi petani. Nah, itu untuk pengelolaan porang itu sendiri, untuk tingkat kesulitannya seperti apa, kemudian untuk bibit-bibitnya seperti apa, nanti para petani mengambil bibit itu. Kemudian Pak, seperti kita ketahui kan bahwa di Sumatera Selatan ini kan terkenal dengan lumbung padi, Pak ya. Lumbung padi, dan itu sangat terkenal bahwa dengan pertanian kita ini, pertaniannya lebih cenderung ke padi ya Pak ya. Nah, itu nanti kalau para petani mengambil alih atau mungkin banting setir dengan porang itu bagaimana nanti dengan slogan kita yang lumbung pangan, lumbung padi seperti ini Pak. Itu saja mungkin dari para akademisi bisa memperhatikan semua ini, dan saya tahu ini tadi narasumbernya agak-agak semua, mungkin bisa memberikan solusi seperti apa untuk para petani. Terima kasih Pak. Baik, kita tahan dulu pertanyaan dari Bu Doli, kita ke Pak Aprial dulu ya Pak ya. Ini langsung dari Kabupaten Muba selaku petani porang, mungkin bisa menceritakan ini dulu Pak, suka dukanya selama menanam tanaman porang. Sudah berapa lama? Oke. Pertama-tama saya dulu tanam porang itu 2019. 2019 itu saya kan petani karet. Tadi benar kata Pak Rudi Aprian dan Kanda Haji Rabik, bahwa kalau saya petani karet aja kayaknya nggak mencukupi. Di saat itu harga 3.500 sampai 3.000. Jadi saya berpikir, oh ini harus dinaikin lagi ekonomi petani kan. Dari situ saya mulai menghubungi Pak Paidi Porang. Jadi saya chat sama beliau, waktu itu masih beliau sendiri yang mengendalikan nomornya. Saya bilang, Pak, saya ingin menambah penghasilan di Sumsel. Akhirnya beliau mendukung. Setelah beliau mendukung, saya coba tanam, dan itu saya coba tanam sedikit, baru 3.000. Itu saya tanam dari bibit umbi. Yang tadi kata Kak Rudi, bibit umbi itu ada yang isi 1 onan, atau juga yang sampai setengah on sampai 1 gram itu pun ada. Nah, jadi saya coba yang isi 1 kilonya 20, itu setengah on. Saya tanam selama 7 bulan, itu panen. Saya banyak mengalami suka duka. Yang pertama suka dukanya, saya akan dibully oleh orang-orang bahwa ini tidak ada nilai ekonomisnya. Tapi saya dengan kegigihan saya, Sumsel pasti bisa menghasilkan ini menjadi duit. Nah, setelah itu saya tanam, benar-benar menghasilkan. Lalu pas dia hidup kan, itu ada buah kata. Nah, itu saya mengalami buah kata saya dicolong orang. Saya diam aja gitu kan. Terus ada lagi orang bilang, ini kamu nanam ini bodoh, ini saya diam aja. Setelah saya panen, nah itu mati dulu pohonnya. Setelah itu mati, mulailah ada orang nanya lagi, tuh kan gagal tanaman kamu. Di situ hati saya ada kebanggaan tersendiri. Orang tidak tahu di dalam itu ada emas yang tersembunyi.
Nah, setelah saya panen, saya bongkar, dapatlah kurang lebih 3,5 ton. Waktu itu masih harga 8.000. Dan itu teman saya dari Jawa sendiri beli karena beliau ngambil hasil panen dari Jambi. Nah, setelah saya panen itu, datanglah tokoh-tokoh masyarakat yang lain, termasuk bos saya, Pak Jerabik, itu mendukung. Ini bisa meningkatkan penghasilan petani Sumsel. Nah, di situ saya merasa bahwa tadi yang saya dibilang orang ini tidak menghasilkan uang, disinilah saya bisa membangkitkan ekonomi teman-teman di Sumsel. Nah, tadi karena Pak Mularman juga udah cerita bahwa porang ini di Sumsel bukanlah tanaman yang lumrah. Ya. Memang itu sudah ada pada penjajahan Jepang. Sudah lama gitu ya, Pak? Sudah ya? lama. Baik, Pak Prial, kalau misalnya dari tanaman karet ke tanaman porang, ini untuk modalnya sendiri apakah berbeda dari tanaman karet ke tanaman porang? Ya. Kalau untuk modal relatif lebih mahal ya, karena lebih mahal ke porang. Ya, porang. Karena kalau pengelolaan lahan, karena saya sedikit, kemarin 3.000 saya cangkul sendiri. Oke. Nah, saya cangkul sendiri jadi lebih murah. Nah, untuk bibit umbi itu saya beli waktu itu sudah harga 120.000 per kilonya. Dan itu cuman ada isi 30 sampai 20 biji. Nah, itulah yang saya ini. Tapi untuk hasil, Mbak, alhamdulillah selama 7 bulan itu memang sangat meningkat. Baik. Baik, kita ke ke penelpon dulu yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Tadi pertanyaan Bu Doli di Indralaya juga belum kita jawab, dan silakan yang ingin bergabung di 0812 7248 6254. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana nih, Pak? Pak Rojak di Banyuasin. Pak Rojak di Banyuasin. Silakan Pak Rojak, ingin bertanya dengan siapa? Iya, bertanya dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Dengar-dengar itu ada informasi tentang tanaman porang ya. Iya. Saya pernah mendengar atau membaca di internet loh, katanya menjanjikan untuk tanaman porang dan untuk tanaman sela, tanaman yang di tengah-tengah tanaman besar seperti sawit atau karet. Nah, saya ini punya karet, Mbak. Tanamannya kurang menjanjikan untuk sekarang karena harga karet sendiri belum stabil. Kira-kira apa sih kiat-kiatnya kalau nanam porang, dan bagaimana tempat penjualannya kalau sudah menghasilkan porang itu? Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Rojak di Banyuasin. Kita ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi selaku Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dari Dinas Perkebunan Sumatera Selatan. Tadi pertanyaan Bu Doli di Indralaya mengenai solusinya. Ini sama kayak pertanyaan dari Pak Rojak ini, dari apakah memang tanaman porang ini bisa menguntungkan banyak orang untuk yang beralih dari mungkin seperti Pak Prial dari tanaman karet ke tanaman porang? Jadi saya luruskan dulu, bukan beralih, tapi sebagai tanaman sela. Artinya tanaman pokoknya masih tetap. Di antara batang itu kita tanam tanaman porang ini. Bisa di perkebunan sawit, bisa di tanaman kelapa, bisa di seperti Sipi Amran Sulaiman. Cuman umbinya bisa. Kemudian ada juga Pak Haji Rabik ini baru kita launching kemarin. Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan. Mereka juga siap untuk, Pak April siap untuk membantu bibit maupun menampung umbi yang akan dijual masyarakat. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan sekali-sekali kita mengambil lahan yang sudah ada, apalagi lahan pertanian. Tapi kita fokus kepada tanaman sela, karena kebutuhan matahari atau cahaya matahari dari tanaman porang ini hanya 40-60%. Jadi di bawah lindungan daun-daun ranting-ranting itu masih bisa hidup dia. Karena ini tanaman hutan, ibaratnya dilempar saja dia tumbuh. Apalagi kalau kita pelihara, kita kasih kompos, ini akan cepat perkembangannya. Dan berarti tidak perlu membuka lahan khusus gitu ya, tidak Pak, ya? Tidak perlu. Jadi kita hanya mengoptimalkan lahan, mengoptimalkan lahan. Itu yang harus kita garis bawah. Baik, mungkin ada tambahan Pak Rabik, silakan Pak Rabik. Saya tambahkan sedikit. Jadi ini kan kekhawatiran petani, apalagi petani pemula, terhadap mau kemana larinya produk ini. Iya. Ingin saya tambahkan, kalau tadi ditanyakan tentang bibit, kita juga tadi sedang menyiapkan bibit. Di Asosiasi Petani Porang itu sendiri, saat ini kemungkinan bibit kita yang tersedia, tapi ini kan dalam yang kita sediakan milik kita sendiri nih. Yeah. Dari kebutuhan asosiasi kurang lebih 50.000 hari ini.
Yang saya kelola sendiri hari ini sekitar 6.000, terus yang di Sungai Lilin ada kurang lebih 50.000, tapi ini akan kita tingkatkan. Ini saya sudah diskusi kemarin dengan kawan-kawan petani untuk kita dorong bibit ini sampai 1 juta bibit di asosiasi. Jadi khawatiran untuk menjawab kekhawatiran masyarakat petani yang ingin menanam bibit. Selanjutnya setelah ketika ditanam tadi kan ada kekhawatiran ini kita mau jual kemana. Kalau Cik Rudi tadi kan menyampaikan tentang ada 22 negara. Itu negara tujuan ekspor. Di antara negara tujuan ekspor itu memang yang kami pelajari, di antaranya Jepang, China, Vietnam, ada Bulgaria ada juga, Australia ada juga. Tapi di dalam negeri ini kan pertanyaannya kan di dalam negeri nih. Ketika pasokan ini barang ini banyak, ini siapa yang beli? Nah, yang belinya banyak, jangan khawatir. Yang belinya banyak, tadi disampaikan Asosiasi Petani Porang juga sedang menggarap, lagi menggarap kita ini, lagi menggarap membuat gagasan lah ini, insya Allah mudah-mudahan tahun depan mengelola dari umbi ini ke chip. Nah, chip ini kalau saya bikin proyek modelnya Mbak ini lagi saya bentuk kelompok-kelompok kecilnya di IKM, industri kecil menengahnya. Ya, Asosiasi Petani Porang punya kepentingan ini untuk mendorong ibu-ibu rumah tangga istilahnya itu bisa bekerja. Contoh, saya contohkan ini sekarang yang kerja memasukkan bibit dari kata dan spora dari bunga ke polybag itu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang memang habis mungkin nyuci pakaian ya bisa kerja tuh. Harga satu polybag itu 100 perak. Sekali masuk ke ini mungkin pertanyaannya banyak ke sana. Ini kayak apa sih bisnisnya? Nah, seperti itu. Ketika kita bicara tentang industri rumahannya tadi, kita juga akan bicara tentang industri rumahan versi setengah jadi. Dari porang, dari umbian ke chip. Saya juga sedang menyusun program itu. Dari saya usulkan dari asosiasi agar pemerintah ini hadir. Bagaimana sih mengolah chipnya? Nah, karena harga chip itu sudah 40.000 sampai 60.000 per kilogram. Jadi kekhawatiran petani, masyarakat, kalau dia khawatir produk ini tidak ada yang beli, yakinlah akan ada yang beli. Nanti hubungi aja asosiasi. Saudara saya April ini sudah membuktikan langsung ya? Iya, sudah membuktikan dan saya datang langsung. Saya sudah datang langsung ke pabriknya dan insya Allah tahun depan ada juga investor yang akan membangun pabriknya di Musi Banyuasin. Baik. Tadi kalau tambahan dari Pak Rabi, kita ke Pak Mulawarma dulu. Pak Mulawarma, ini kalau untuk di daerah khususnya di daerah Sumatera Selatan sendiri, ini yang berpotensi untuk tanaman porang agar berkembang dengan baik itu di daerah mana saja, atau di daerah tinggi atau rendah? Ya, terima kasih. Tadi saya ingin meluruskan ya, ini program jangka pendek ini kita akan optimalkan lahan kebun seperti yang dimaksud oleh Pak Rudi tadi. Jadi kalau saya hitung ya, di bawah sela karet itu kan jaraknya 4 kali 5 ya. Nah, 4 kali 3, oke lah 4 kali 3. Nah, itu bisa sekitar 2 baris. Kalau kita tanam dari kata itu kan jarak 90 kali 90. Iya, tapi kalau dari umbi yang 500 gram, tadi pengalaman Pak Apri tadi ya, itu jaraknya 1 meter. Jadi populasinya tuh kalau luasan tadi 10.000 hektar, ya jarak tadi taruhlah luasan 1 hektar berarti 10.000 populasinya per hektar. Ya, nah kalau kita tanam tadi kata, ya kata tadi 500 gram lah ya, bukan kata umbi ya, itu bisa jadi 1 kilo lah, mungkin 1,5 kilo. Tapi kalau sudah 2 daur itu bisa 2-3 kilo. Kalikan 10.000. Jadi kalau lahan yang terbuka tadi Ibu Doli tadi agak harap-harap cemas ya, bagaimana untuk padi, sebenarnya selang nggak masalah ya, karena ini tanaman toleransi naungan tuh sekitar 30-40%. Seperti Pak Rudi bilang kalau dilempar tumbuh gitu ya Pak ya? Ya enggak juga sih. Ya kalau di hutan tumbuh, tapi kalau yang di sawah belum tentu gitu ya? Karena syarat ini bahan organiknya tadi ya, dan sebagainya. Baik. Oke. Jadi ini yang mungkin perlu kita luruskan, itu bayangan kira-kira seperti apa ini. Nah, tadi pertanyaannya ini ya, kalau di daerah Sumatera Selatan kecocokan ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ini tanaman hutan di mana-mana ya, di hutan banyak ditemukan ya, dieksplorasi sampai sekarang ya. Artinya kalau kita
syarat tumbuh tanaman tuh ya ini dia butuh kelembapan ya, kelembapan. Jadi kalau ketinggian ya ini sangat ideal di atas mungkin maksimal ya di bawah 600 meter ketinggian laut. Ya, ini maksimal. Artinya dia dengan intensitas cahaya yang demikian ya di daerah ketinggian tadi ini akan berat umbinya ya ini akan lebih tinggi. Kemudian juga dormannya mungkin akan pendek jadinya, bahkan mungkin nggak ada dorman karena terpenuhi syarat tadi. Dorman itu karena dia saat kemarau. Dibayangkan saat kemarau ya. Saya ada percobaan ya, saya treatment di polybag, saya bisa dapatkan umbi 1 kilo loh ya di polybag, bahan organik tinggi, tapi saya airi, nggak pernah ada cirinya dorman ya. Dia ini udah tumbuh yang baru lagi, disusul, nyusul ya, nyusul. Nah jadi saya tadi kalau ditanya ketinggian idealnya dari riset kita ya itu di atas di bawah 600 meter ya. Baik. Tapi dataran rendah juga nggak masalah asal kita modif tadi. Makanya ini karena tanaman yang yang toleransi naungannya demikian disyaratkan ya bisa juga di lapangan. Makanya perlu kita supaya optimal tanam yang punya nitrogen tinggi seperti kelompok tanaman petai, gamal ya, hingga naungan itu bisa mendekati yang 30%. Baik, Pak Mullah Warman. Ya. Nanti kita bakal lanjut lagi pendengar yang sekarang masih bergabung di 92,4 FM RRI Pro 1 Kanal Inspirasi atau juga yang sedang menyaksikan di YouTube channel kita di RRI Palembang. Kita dengarkan yang mau lewat satu ini dulu. Anda masih bersama kami di Lembaga Ruang Terbuka Hijau untuk dialog luar studio mengenai budidaya tanaman porang sebagai tanaman potensi daerah yang menjanjikan. Dan kami informasikan juga buat Anda yang ingin bergabung, kami ajak Anda di 0812 7248 6254 atau Anda dapat menyaksikan langsung di live YouTube kita di RRI Palembang. Mungkin kita ke Pak April dulu. Pak April, ada tambahan tadi pertanyaan dari Pak Bu Doli ya di Indraya, silakan. Tadi Bu Dewi kan nanya kalau seandainya di Sumsel ini kan banyak petani padi. Iya. Kalau semuanya beralih ke porang gimana? Nah itu yang tidak kita harapkan karena saya sudah 3 kali dipanggil Pak Gubernur kita, April, kamu boleh kembangkan porang di Sumsel tapi jangan sampai merusak tanaman pokok yang sudah ada. Benar tadi yang disampaikan oleh Kanda Rudi dan itu kita sepakat. Kami pun tidak ingin di Sumsel ini merusak komponen petani yang sudah ada seperti padi, kopi, karet dan sawit. Nah, tapi tadi benar kata Kak Rudi, kita tambah nilai ekonomi kita, jadi ditambah lagi dengan porang. Dan juga masalah tadi penjualannya gimana ya katanya. Oh, kalau masalah penjualan di Indonesia ini sudah 35 pabrik saat ini dan untuk kita terdekat itu Bangka dan Medan sudah mulai pembangunan. Nah, kita Sumsel kemarin alhamdulillah ketua asosiasi kita sudah berdiskusi dengan investor, insya Allah tahun depan akan dibangun juga. Dan jadi juga untuk kawan-kawan petani porang di Indralaya, salam dari saya April, adik saya Jalani. Untuk di Sumsel ini saya tambahkan lagi, nggak perlu ragu masalah tanam porang karena saya sendiri sudah melihat porang ini, tapi saya tidak ekspor tempat benernya ya, tapi saya bilang aja ini ada di Gandus. Dan di Sumsel itu ada ciri khas sendiri, yaitu porang black konjac. Nah, itu saya langsung sendiri saksikan, saya lihat sendiri, wah ini di Sumsel memang ada ciri khas. Nah itu yang semua orang tidak mempunyai black konjac. Black konjac itu porang hitam, tapi umbinya tetap kuning. Nah kualitas dari black konjac itu hanya di Bobot. Nah itu ada di Sumsel. Nah terus jadi ada lagi yang kemarin Kanda Mullah Warman juga ngomong, ada di Lubuk Lancang. Saya juga sudah melihat sendiri ada, tetapi saya bilang sama teman-teman, kita jaga yang sudah ada, jangan kita rusak. Dan jangan kita ambil, tapi kita tambah dari budidaya kita sendiri. Nah itu jadi baik. Pak April, kalau dari Pak April selaku petani porang sendiri, memang ini untuk petani porang sendiri sudah banyak atau seperti apa? Kalau untuk di Sumsel ini sudah tersebar di seluruh kabupaten Sumatera Selatan. Yang saya data sendiri itu aja baru beberapa, baru kurang lebih 100 petani. Tapi kalau untuk semuanya sampai Linggau, Musyawarah dan juga di mana-mana sudah ada, termasuk di Oku Selatan itu ada adik kita dan juga ada Kanda almarhum di situ juga sudah tanam. Baik, kita ke Pak Hedli dulu. Pak Hedli ini selaku pemerhati lingkungan. Ini tadi banyak juga yang menyampaikan jangan sampai merusak tanaman yang sudah ada gitu dari untuk peralihan dari porang sendiri. Mungkin tanggapannya Pak Hedli? Ya saya kira
secara penjelasan Pak Rudi maupun dari praktisinya Pak Linda maupun dari asosiasi, bahwa orang itu sekali lagi kita perlu garis bawahi itu bagian daripada penambahan penghasilan. Dalam pemahaman kita adalah pemanfaatan lahan yang kosong. Yang kosong itu kan banyak. Satu, artinya kalau kita petani kita sudah punya kebun, apa sawit, apa karet atau mungkin kopi ya, itu bisa di sela-selahnya, kan ada jarak tanam itu kan. Nah, tentu artinya itu bisa dimanfaatkan. Artinya apalagi tadi secara katakanlah ilmu tumbuh-tumbuhan dia tidak terlalu banyak menunggu sinar matahari. Artinya mataharinya kata Pak Rudi 40%, 30% ya. Maka artinya itu potensinya artinya sangat terbuka untuk dimanfaatkan tanpa sekali lagi mengganggu, mengurangi lahan produktif yang sudah ada. Itu saya kira pertama. Yang kedua, sekali lagi saya kembali kepada tinjauan dari lingkungan ya. Sekali lagi lepas dari itu, maka semakin pemanfaatan lahan secara optimal, maka kita akan bagian daripada konservasi sebenarnya, bagian daripada bagaimana lahan itu tidak terdegradasi, bagaimana lahan itu tidak tererosi, bagaimana humus itu tidak hanyut ya. Dengan masyarakat petani, lahan-lahan yang tadi yang terbuka di sela-sela maupun lahan yang banyak yang lahan kritis ya bisa kita manfaatkan. Artinya tidak, sekali lagi tidak mengganggu lahan pertanian yang sudah produktif yang ada. Dan juga aspek lingkungan, sekali lagi dia menjaga sebenarnya, menjaga bagaimana lahan itu bisa tidak tererosi, bagaimana humus yang tidak terbawa air. Itu saya kira. Baik kita ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini sejauh ini peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini apakah memberikan dukungan untuk tanaman porang? Baik, secara kedinasan memang tanaman porang ini ada di bawah Dinas Tanaman Pangan. Nah, tapi Dinas Perkebunan berkepentingan karena kita melihat fluktuasi harga di perkebunan ini luar biasa. Karet bisa hari ini turun, kemudian besok naik, turunnya besar, naiknya sedikit. Nah, inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai petani karet ini beralih kepada tanaman yang lain. Jadi supaya kita menjaga keseimbangan, yang karet biarlah tetap karet, tapi kita tambah mengoptimalisasikan lahan. Nah, ini dari 2019 ini bergulir seperti bola salju, bergelinding makin lama makin besar, makin banyak petani. Karena terbukti seperti yang sudah dilakukan Pak April ini, sudah terbukti bahwa beliau menanam dan hasilnya dalam satu musim tanam itu dari katak saja udah 3 kali lipat. Belum lagi umbinya dalam 2 musim tanam, 3 musim tanam. Ini bahkan nanti ada yang namanya bunganya itu yang bisa menjadi bibit juga. Nah, ini luar biasa. Baik, kita ke Pak Rabik. Pak Rabik, ini kalau sesuai tema kita tadi budidaya tanaman porang, ini sebagai tanaman potensi daerah yang menjanjikan. Ini untuk kedepannya masyarakat ini apa yang akan menjanjikan dari porang ini sendiri? Mengingat kalau porang sendiri ini kan harus tempat yang seperti kayak tanaman selah, atau juga masyarakat yang pengen beralih ke tanaman porang seperti apa? Ini yang kita lakukan saja lah, Mbak. Adalah kita ini kan kalau saya ini kan berkepentingan bagaimana masyarakat kita ini meningkat ekonominya. Makanya ketika saya berpikir untuk mendirikan asosiasi petani porang ini dengan semangat yang besar itu, walaupun barang ini kan belum banyak di Sumsel. Di Sumsel ini hari ini kurang lebih cuma 2 juta batang yang tertanam hari ini, dan yang panen sudah bergelombang. Kawan-kawan kita di kabupaten kota ini sudah ada yang panen. Kalau punya saya sendiri mungkin bulan 9 kita panen. Bulan ini kan lagi dorman posisinya. Yang kata Pak Profesor tadi, harusnya tidak ada dorman, tapi kita dorman, ini kita panen. Mudah-mudahan kemarin kita bongkar April ada 3 kilo mungkin ya, 2 atau 3 kilo. Jadi kurang lebih mungkin untuk per hektarnya itu sejumlahnya ini. Jadi jangan ada khawatiran. Kita ini asosiasi ini berpikir bagaimana petani ini kuat ekonominya. Itu yang kita pikirkan hari ini. Tadi disampaikan kayak di tanaman sawit, atau yang kita tanamkan di tanaman sawit ini, Mbak. Yang posisi kita hari ini porang yang kita tanam di lokasi sawit, di sela-sela itu ada juga yang karet. Memang ada persoalan, memang ada persoalan mungkin
kurang paham atau kekurang pengetahuan kita caranya menanam di sela-sela batang karet. Saya sampaikan ini yang di karet yang di Sekayu, ada di Sekayu di Kampung Sekate, itu tidak tumbuh maksimal. Tanaman porangnya tidak tumbuh maksimal. Ada juga yang ditanam di Sekayu juga di depan PT Kirana, depan pabrik karet. Itu tanamannya tidak besar-besar. Nah, ini kan ada persoalan nih, memang ada persoalan karena kekurang pengetahuan petani caranya menanam itu yang baik. Tapi intinya asosiasi ini menginginkan bagaimana tanaman porang ini di dalam keadaan yang luar biasa ekonomi kita hari ini loh Mbak. Kita ini kan kondisi ekonomi kita ini, porang ini bergerak autopilot kalau saya sampaikan. Kehadiran pemerintah itu belum maksimal memberikan kontribusinya untuk petani porang. Jadi ini ke depan justru kita ini asosiasi ini mengharapkan pemerintah provinsi ini, karena ini kan Menteri Pertanian kan luar biasa jor-jorannya. Dari gubernur juga berkenan untuk memberikan kepada petani kita ini support lah, minimal pembibitan diberikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang bisa kita sebar di wilayah ini. Apalagi di Oku Timur itu banyak loh Mbak petaninya. Di Oku Timur itu sangat banyak hari ini. Gitu. Pak Rabik, kalau dari Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan sendiri ini memberikan sosialisasi nggak sih ke para petani? Keliling Mbak. Keliling gitu. Keliling kita Mbak. Jadi ini kan April ini selain petani di bawah juga sekretaris di asosiasi. Jadi April ini kemarin habis dari Lahat. Terus keliling Sumsel, kita coba komunikasikan dan meyakinkan petani bahwa tanaman porang ini memang bagus untuk menopang ekonomi keluarga hari ini. Sangat bagus walaupun ditanam hanya nggak banyak Mbak Dela. Jadi kita nanam misalnya di pekarangan rumah aja lah, kayak Pak Aden kan. Pak Aden ini bisa tanam 1000 batang, ini bisa nih masuk 1000 sampai 2000 di sela-sela ini. Jadi 1000 ini kan kalau kita kalikan aja 3 kilo itu sangat menguntungkan loh Mbak. Sementara waktu tanam cuma 8 bulan kalau kita nanam dari umbi. Kalau kita tanam dari spora, apalagi ini nih asik nih, masih bikin polybag bisa sampai 10.000 nih di lokasinya Pak Aden. Jadi ini bisa jadi pembibitan atau bisa Pak Aden mau ke umbi untuk bisa dijual ke budidaya atau langsung jadi porang untuk jadikan glukomanan tadi. Baik, kalau misalnya kita bertanya tentang modalnya sendiri nih berapa yang diperlukan? Kalau untuk spora modalnya murah Mbak. Berapa itu Pak? Modalnya murah, nggak mahal. Kayak Pak Aden mahal ini. Enggak, kalau untuk 1000 batang itu murah, nggak berapa mahal. ya Pak ya? Ya kalau 1000 kan cuma 1 juta modalnya. 1 juta. 1000 kali 1000. 1000 itu anggaplah 1 juta itu kurang lebih kita bisa tanam mungkin 1 kilo lah, 1000 lah mungkin. Baik. Lebih. Nah kalau keuntungan dari 1000 itu berapa nih Pak? Jadi kita cerita dulu, ini kan nanamnya sporan dari bunga loh Mbak. Iya baik Pak. Jadi 1 kilo itu anggaplah 1 juta harganya. Dari 1 juta, spora itu kan cepat loh Mbak tumbuhnya. Saya nanam spora di rumah aja udah tumbuh, udah tumbuh tunasnya sekarang. Cepat, dalam 2 bulan spora itu sudah jadi umbi yang beratnya nggak sampai 1 kilo, 0,8. Yang kita tanam di Sungai Lilin. Ada juga yang di blok yang berbeda. Artinya kalau kita tanam spora saja, kita beli 1000 batang dengan modal 1 juta itu bisa menghasilkan 10 juta. Bisa menghasilkan 10 juta. Paling dikit 1000 itu udah dapat sekitar 5 atau 6 juta. Sekali panen. Paling kecil itu. Baik, kita cut dulu Pak. Kita terima telepon dulu yang ingin bergabung. Silakan pendengar di 0812 7248 6254. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih Bu? Ibu Nita. Ibu Dita di Kenton. Di Kenton. Silakan Bu Dita. Iya, selamat pagi Bapak-bapak. Aduh, sangat menarik sekali nih Pak ya pembicaraan kita pagi ini tentang tanaman porang ya Pak. Iya, silakan. Baik. Begini Pak, kalau untuk peningkatan ekonomi nih Pak ya, tanaman porang ini kan sepertinya menjanjikan. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, untuk petani yang sudah sukses ini, untuk tanaman porang ini sudah ada belum Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kita ke Pak April atau Pak Rabik, dua-duanya ya. Ini adakah petani yang sudah sukses ini Pak? Jadi kalau tadi kan dijelaskan oleh Pak April tuh, kalau sering nonton
apa tadi di TV itu ada Paidi Porang. Wah, itu yang disebut lagi. Dari pemulung menjadi milioner. Wow, luar biasa ya Pak ya. Jadi Paidi ini ya pemulung, pengambil barang bekas. Sekarang dia kontrak saja kabarnya di Bangka Belitung itu Mbak. Tahun ini aja 15 miliar. Belanja bibit Gubernur Bangka Belitung. Tahun ini. Dia belanja. Cuman kita ini provinsi Sumsel ini belum, mungkin tahun depan. Mudah-mudahan aja Mbak gitu. Tapi kalau dia ragu, nanti boleh ketemu aja, nggak apa-apa dengan petani kita, boleh dimanapun boleh. Boleh. Tambahan silakan Pak April. Kalau tadi dananya di Sumsel ini ada yang sukses belum ya? Kalau sukses itu menurut saya itu jangkauannya luas ya. Bukan sukses berarti duit aja, bukan. Dengan bertambahnya ekonomi dari bertambahnya karet dan ditambah lagi dengan porang, itu juga sudah mendapatkan kesuksesan karena kita sudah mendapatkan kepuasan dari penjualan hasil porang dan karet. Menurut saya itu Mbak. Kalau untuk di Sumsel sendiri siapa yang sudah sukses? Kalau saya mengakui saya sendiri, saya sombong. Nah, tapi saya suksesnya dikarenakan ada Pak Jirabik yang selalu membina kami gimana caranya di Sumsel Lindo harus banyak yang tanam porang. Kenapa? Kita sedih, saya sampai sedih, saya sedih saat ini melihat di Sumsel ini banyak pemanfaatan yang tidak dimanfaatkan ya. Makanya dengan di porang ini kita gerakkan. Dan juga kami bukan main-main. Kemarin gimana harus cari penjualnya? Oh, kita langsung ke pabrik. Dan itu kebetulan Kando ini lagi bisa membantu kita. Diajaklah ke Mojokerto, kita ke pabrik langsung. Kita lihat sendiri di sana gedungnya, pabriknya. Maka beliau minta kepada kita, bisa nggak 300 ton per bulan. Baik. Baik, kalau ke Parabik ini kan kita kembali lagi di tengah pandemi COVID-19. Ini untuk para petani porang sendiri berdampak tidak? Alhamdulillah. Kalau yang sudah ini kan sebenarnya Mbak, yang tanam 2019 itu sudah mendapatkan hasil. Petani kita ini dari penjualan kata. Jadi kata ini sudah datangkan uang. Yang kata Cik Rudi tadi, kata itu ada 3. Minimal 3 lah, kecil. Itu dikit sekali itu 3. Punya saya itu 23 Mbak. Banyak katanya ya? Satu batang. Bayangkan saja 20.000 batang kalikan ada yang 23. Pak, sebelumnya bisa dijelaskan katak itu apa? Mungkin masyarakat yang lagi dengar katak itu apa ini? Katak itu kayak ini loh Mbak, apa yang tumbuh di daun. Jadi tuh ini dia sejenis itu tunas ya Pak ya? Iya, jadi kayak umbi-umbian. Nah, Cero dia mungkin lebih paham. Saya ini kan tapi beda-beda Pak. Kalau spora itu dari bunganya aja, spora tumbuh spora aja. Kalau kata dari daun. Kata itu tumbuhnya di antara daun itu. Baik. Silakan lanjutkan lagi Pak tadi Pak. Jadi kata ini misalnya jumlahnya 23. Ini mungkin ini yang menarik bagi petani nih. 23 itu dipindahkan habis dipanen, tapi nunggu panennya nunggu dorman dulu, nunggu dia batangnya hancur, mati. Batangnya layu itu baru panen. Baru panen kata, baru katanya diambil. Katanya disiapkan untuk masuk polybag tadi. Jadi di polybag itu yang saya sampaikan tadi. Ibu-ibu rumah tangga itu loh, 100 perak satu polybag. Yang kecil aja ukurannya segelas gini. Gini 100 perak. Biaya masukkan polybag ini. Jadi nanti setelah di polybag mungkin di sekitar bulan, tapi yang bagus itu nanamnya di bulan November ya. Ketika tanah ini panas bumi ini sudah mulai hilang. Kalau bulan Agustus masih panas, bulan Oktober, September panas bumi masih naik, Mbak. Berarti bulan November yang baik. Jadi ya, Pak, ya? sarankan ke petani di bulan November itu mulai nanam, tapi persiapan lahannya dari sekarang. Kayak yang tadi ditanyakan di Kenten, itu kan kita kan punya di Merah Mata apa Mata Merah tuh, saya lupa. Merah Mata namanya. Merah Mata. Kita punya tuh Pak siapa tuh, Pak D itu. Nanam Pak D itu juga, waduh ini asik nih katanya. Tapi yang ditanam di Merah Mata itu di antara spora itu di antara tanaman jambu air itu. Jadi jambu itu ya Cik Rudi, tanahnya juga di bawahnya air, jadi mengalir air juga, sama kayak sawah yang diangkat, tapi dia nggak nanam padi di situ, jambu merah. Jadi ini tanaman selera, jadi tidak harus sawit, tidak harus karet, itu yang kita tanam yang ada di Merah Mata itu. Baik, kita kembali ke Pak Rudi ini sekalian closing statement ya Pak ya. Bagaimana ini pemerintah menanggapi pertanyaan, maksudnya pernyataan dari Pak April tadi, banyak lahan yang kosong yang tidak digunakan. Silakan Pak. Baik, jadi memang porang ini memang sudah sama-sama kita ketahui sangat menjanjikan, apalagi sampai presiden sendiri ini
memfokuskan bahwa ini adalah tanaman yang super prioritas negara, super prioritas. Jadi 2021, 2022 ini menjadi super prioritas negara. Nah, tentunya menanggap ini kita para petani ya manfaatkanlah lahan-lahan yang kosong, kemudian sebagai tanaman selah, dan kita juga saat ini berupaya bagaimana nanti Dirjen Bun bisa membantu, tidak hanya membantu dengan pembeku asap cair, tidak hanya membantu dengan bangunan, tetapi bantulah ibarat kita ngasih ikan itu, kasihlah umpannya. Jadi kasihlah mereka itu bibit untuk tanaman porang ini di sela-sela tanaman perkebunan. Ini sangat-sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin kita ke Pak Rabik sekaligus closing statement ini, himbauan untuk kepada masyarakat mungkin yang pengen mencoba untuk menjadi petani tanaman porang. Bagi masyarakat yang ingin, jangan mencoba lah Mbak. Mencoba itu tidak mengasihkan. Tanam aja karena itu menguntungkan. Jadi masyarakat yang ingin menanam porang, nanti kan kita ini lagi konsentrasi Asosiasi Petani Porang ini untuk mengumpulkan, membuat 1 juta bibit untuk 2021 ini. Untuk persiapan 1 juta bibit lagi dikerjakan persiapan lahannya. Jadi bagi masyarakat yang ingin menanam porang ya silakan menghubungi Asosiasi Petani Porang. Di alamatnya sih sebenarnya di Palembang itu masih di Disbun Sumsel aja lah boleh, atau kalau mau menghubungi kita langsung boleh, atau menghubungi Pak Frial boleh, nomor Pak Frial nanti boleh diminta. Media sosial mungkin Pak? Boleh, di medsos juga boleh. Tapi ini kan banyak yang menipu nih Mbak. Hati-hati nih. Hati-hati nih karena saya ini juga pernah juga kena tipu. Iya, jadi kan kalau boleh jujur bukan karena kebodohan kita. Kita ini kan kekurangan pengetahuan. Jadi, kelewat percaya sama orang, Mbak. Jadi sempat kita juga hampir 200 juta kerugian kita. Waduh, besar juga ya. Tahun kemarin loh Mbak ini. Ceritanya tahun kemarin. Kalau tahun ini insya Allah, kalau panen ini kebalik sih kayaknya. Sekali panen ini balik modal insya Allah kayaknya. Baik, mungkin tambahan dari Pak Prial, nomor yang bisa dihubungin. Oke, buat kawan-kawan di Sumatera Selatan mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya, April Gunawan Porang, YouTube saya. Kalau untuk di Facebook April Gunawan atau di Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan. Nah, untuk nomor saya di 0822 8236 5507. Nah, itu bisa dihubungi. Boleh saya tambahin sedikit? Boleh, silakan. Tadi mengenai kata ya. Karena di kata tadi itu adalah buah cabang. Buah cabang itu yang berbentuk bintil atau bubil. Nah, itulah yang kita ambil menjadi bibit. Nah, di kata itu juga mengandung glukomanan, cuman tidak terlalu tinggi seperti umbi. Nah, nanti juga dijelaskan sama Pak Profesor tadi, glukomanan itu Mbak, jangan cuman kita tanya porang ini buat apa-apa. Nah, jadi glukomanan itu sangat penting untuk kesehatan tubuh. Kalau beras yang kita makan itu glukosa yang dikandung dan karbohidrat. Nah, kalau di porang tidak, dia mengandung glukomanan yang zat baik untuk tubuh. Jadi kalau Mbak makan porang itu mau sebanyak apapun sehari nggak akan gemuk, malah sehat. Nah, lebih menyehatkan gitu ya Pak ya? Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Baik, kita ke Pak Hedli Ugihan. Pak Hedli ini kalau tadi sudah mendengarkan ya Pak ya, banyak sekali ini manfaat yang baik untuk dari tanaman porang sendiri. Ini habis oleh burung ini. Nah, itu artinya artinya sekali lagi nilai ekonomis bisa digandingkan dengan fungsi pelestarian lingkungan. Artinya apapun yang kita lakukan tentu artinya muaranya artinya akan terselip bagaimana kita mencintai dan melestarikan lingkungan. Itu saya kira artinya saya juga akan tadi kalau Pak Rabik ngomong jangan tidak mencoba, yang nanti kita akan manfaatkan Pak tanaman di belakang ini. Nanti kita cari apakah bibitnya dari Pak Rabik sendiri atau apa. Kan masih cukup Pak, setelah itu masih banyak yang bisa diselipkan. Itu artinya bagian daripada sekali lagi mencintai lingkungan, karena lingkungan itu bagian daripada kehidupan kita. Baik. Ini kan saya kira. Baik, terima kasih Pak Hadli. Kita terakhir ke Pak Mulawarma, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi mungkin pertama saya akan luruskan bahwa tanaman ini adalah tanaman umbian, itu sejenis tanaman ini ya, Oncovivalus ya. Jadi tanaman bunga bangkai ya. Nah, ini ada 4 ya, porang sendiri yang di kita, maksudnya tumbuh di Indonesia banyak temukan. Kemudian ada namanya Ilex putih, porang putih itu di Cina ya.
di Korea. Ada juga, tapi ya. Nah, ada lagi namanya suwek, ya. Ada nama satu lagi walu. Nah, ini sama, hanya saja kandungan glukomananya yang tadi yang disampaikan orang tadi. Jadi oncophalus oncophilus, ya. Nah, kandungan glukomananya itu bisa 60%, kalau yang lain di bawah. Makanya nanti kalau ibu-ibu menanam, ya kok saya udah nanam tapi nggak laku atau murah. Makanya bagi pemula mulai dari tanam kata dulu, atau konsultasi dengan asosiasi, ya. Jadi beli bibitnya jelas. Dan tadi saya coba observasi penanya kayaknya sedikit dari ini menginginkan itu tanaman sela. Lebih banyak orang-orang pemain baru, ya, punya lahan tadi disampaikan oleh Pak Ari tadi, ya, terbuka atau sekitarnya. Saya kira bisa, tidak ada masalah, ya, bisa ditanam. Saya sendiri menanam di polybag yang 3 kilo, ya. Saya tunggu kapan dormannya, ya, tumbuh lalu udah mencapai ketinggian sekitar 1 meter, daunnya udah besar, katanya sekitar 6, ya, dia mati, udah tumbuh yang baru, begitu terus, ya, nggak dorman. Saya bingung juga kenapa, tapi bahan organik saya itu 20%. Baik, terima kasih Pak Mula Warmah atas waktunya untuk bersama Pro1 RRI Palembang. Terima kasih Bapak-Bapak. Bersama Pak Rudi Afrian, Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, juga ada Pak Rabik SE, Ketua Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan, Pak Hadli Hugian, Pemerhati Lingkungan, ada Bapak Mula Warmah, Akademisi Unsri, dan ada Pak Aprial selaku petani porang Kabupaten Moba dan sekaligus Sekretaris Asosiasi Porang Sumatera Selatan. Dan berakhirnya dialog hari ini, maka berakhir juga untuk dialog luar studio mengenai budidaya tanaman porang sebagai tanaman potensi daerah yang menjanjikan langsung dari Lembaga Ruang Terbuka Hijau. Saya Dela Wawi undur diri dan kita kembali ke studio. Sampai jumpa. Luar studio tentang budidaya tanaman porang sebagai tanaman potensi daerah yang menjanjikan. Tadi sudah bersama rekan saya Dela Wawi dan juga beberapa narasumber yang sudah hadir di ruang terbuka hijau, ya. Ada Bapak Rudi Arpian, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Bapak Rabik, Ketua Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan, Bapak Hadli Ugihan, Pemerhati Lingkungan, dan Bapak Mula Warmah, Akademisi